Halo, pembahasan kita kali ini dipersembahkan oleh pojokhukum.id. Tahu nggak sih, sering banget masalah hukum itu muncul bukan karena niat jahat loh, tapi karena kesalahpahaman yang sebenarnya simple. Yuk kita bedah beberapa mitos hukum yang paling sering menjebak orang. Oke, kita mulai dari sini. Kalimat yang ada di layar ini benar-benar jadi inti dari obrolan kita. Ini bukan soal orangnya jahat atau enggak, tapi soal informasi keliru yang mungkin udah terlanjur kita anggap benar. Dan ya, informasi keliru inilah yang mau kita bongkar sama-sama. Jadi, sebentar lagi kita bakal lihat gimana keyakinan-keyakinan yang kita anggap wajar soal hukum, malah bisa jadi bumerang. Kayak jebakan yang nggak kelihatan gitu, tapi dampaknya bisa serius banget. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah tindakan itu dianggap kejahatan di mata hukum? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, ini nih mitos yang umum banget. Banyak dari kita mungkin mikir, kan nggak ada yang dirugiin, aman lah. Tapi faktanya, hukum itu nggak selalu nunggu ada korban jatuh dulu. Beberapa jenis kejahatan itu udah dianggap selesai begitu perbuatannya dilakukan. Jadi, konsep hukum di baliknya itu namanya delik formil. Berdasarkan KUHP baru kita, yaitu UU nomor 1 tahun 2023, perbuatan kayak ngancam orang, atau bahkan baru sekedar kumpul-kumpul ngerencanain kejahatan, itu aja udah bisa dipidana. Jadi hukum nggak nunggu akibat buruknya kejadian dulu. Perbuatannya saja sudah cukup. Oke, mitos kedua. Alasan klasik. Kan cuma bercanda. Mungkin niat kita emang nggak jahat, cuma buat seru-seruan. Tapi hukum punya cara pandang yang beda. Yuk kita lihat apa kata hukum soal ini. Nah, ini poin krusialnya. Menurut Undang-Undang ITE yang baru, yang jadi patokan itu adalah dampaknya pada si penerima pesan. Kalau pesan kamu, walaupun niatnya iseng, bikin orang lain jadi takut atau merasa tertekan, itu sudah cukup buat jadi masalah hukum. Niat bercanda kamu nggak bisa jadi tameng utama. Oke, anggaplah sebuah perbuatan yang berisiko itu udah terlanjur kejadian. Terus gimana? Nah, disinilah banyak orang bikin kesalahan lagi karena percaya sama mitos-mitos berikutnya. Minta maaf itu memang tindakan yang baik dan mulia ya. Tapi dalam hukum pidana, maaf itu nggak berfungsi kayak tombol undo atau reset. Perbuatan yang sudah terjadi, ya tetap tercatat di mata hukum. Ini penting banget buat dipahami. Menurut KUHP nasional kita, kalau korban sudah memaafkan, itu bisa jadi pertimbangan buat hakim untuk meringankan hukuman. Ingat ya, kata kuncinya meringankan, bukan menghilangkan. Jadi, perbuatannya tetap dianggap ada. Hukumannya saja yang mungkin bisa lebih ringan. Dan ini mungkin mitos yang paling berbahaya dari semuanya. Selama dia diam aja dan nggak lapor, gua aman. Kenyataannya, hukum kita itu membedakan dua jenis tindak pidana, dan nggak semuanya butuh laporan dari korban. Nah, perbedaannya ada di sini. Ada yang namanya delik aduan, contohnya pencemaran nama baik. Yang ini memang harus korban sendiri yang lapor, biar bisa diproses. Tapi, ada juga delik biasa, kayak pencurian atau pembunuhan. Untuk kasus kayak gini, polisi bisa langsung bertindak bahkan tanpa laporan korban. Misalnya karena mereka menemukan buktinya sendiri. Jadi jangan pernah berasumsi Anda aman cuma karena nggak ada yang lapor. Kita udah bongkar 4 mitos besar. Jadi, apa sih pelajaran paling penting yang bisa kita kantongi dari semua ini? Saya rasa kutipan ini benar-benar pas. Seringkali, yang bikin kita syok itu bukan aturan hukumnya, tapi asumsi kita sendiri yang ternyata salah kaprah selama ini. Nah, celah antara persepsi kita dan realita hukum inilah yang sering jadi sumber masalah. Tujuan dari pembahasan ini sama sekali bukan buat menakut-nakuti ya. Justru sebaliknya, ini untuk memberdayakan kita semua dengan pengetahuan, biar nggak salah langkah. Kalau Anda tadi merasa, wah gua percaya mitos yang itu, tenang, Anda nggak sendirian. Yang penting, sekarang kita jadi tahu faktanya. Karena itu, sebagai penutup, ingat selalu pesan ini. Kalau ragu, cek hukumnya dulu.